Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ucap syukur karena kita hari ini tanggal 16 Mei diberi kesempatan untuk boleh sama-sama beribadah di minggu ini. Ucap syukur karena kasih Allah kita boleh sama-sama menikmati ibadah di tengah-tengah keluarga kita. Di mungkin yang saat ini sedang ada di jauh karena tidak bisa mudik, tapi ada juga yang masih mudik. Saya mengucapkan sekali lagi kita akan sama-sama beribadah bersama. Seruan berbakti terambil dari Mazmur 9 ayat yang kedua dan juga yang ketiga. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Biarlah setiap beban, biarlah setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kita masih selalu percaya, masih berpegang teguh bahwa Yesuslah satu-satunya orang yang memberi kekuatan penuh, satu-satunya pribadi yang selalu ada, yang selalu menguatkan kita. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Biar setiap firman-Nya boleh menguatkan kita. Dia berfirman, Sujud
satukan hati kita dalam doa. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Hari ini Tuhan kami masih boleh bersekutu. Hari ini Bapa kami boleh datang ke altar-Mu. Kami mau mendengar Bapa. Kami mau turut Tuhan dengan setiap apa yang rencana yang sudah Tuhan persiapkan bagi kami semua. Ini kami Tuhan, ini ibadah kami. Sekiranya ya Bapa, setiap hal yang kami lakukan itu semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Berkati setiap kami, masing-masing pribadi lepas pribadi Yesus. Dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan, kami siap ya Bapa. Amin. Puji Tuhan, Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang selalu serta, Allah kita yang kuat, Allah kita yang penuh kemuliaan. Kita sama-sama menyanyi, kita sama-sama memuji dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Allah yang kuat, Allah yang sudah membebaskan kita. Sekarang kita akan sama-sama mengikrarkan iman kita. Ikrar iman gereja kita bersama-sama. Sekali saja dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Juga moto dari gereja kita, sama-sama. 1, 2, 3. Mendengar, mencari, menemukan kemuliaan Sang Raja. Biarlah tetap
kita masih mengimani setiap ikrar yang kita ucapkan tadi, setiap moto yang gereja kita punya. Biarlah itu semua jadi rema dalam kehidupan kita juga. Saat ini kita akan sama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk boleh mendengar firman-Nya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mujiono. Sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, kita akan berdoa bersama-sama ketika kita akan masuk ke firman Tuhan. Bapa yang ada di surga, kembali kami satukan hati kami dan kami menaikkan permohonan kehadirat-Mu ketika kami masuk untuk firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Tuhan akan menolong kami masing-masing. Biarlah oleh firman-Mu kami akan terus diajar, dibangun dan dibentuk. Dan kuasa Tuhan pun akan menolong kami kala kami hidup di dalam firman-Mu. Sehingga melalui kehidupan kami, bukan saja Tuhan boleh dipermuliakan, tetapi banyak orang akan diberkati. Terima kasih. Inilah doa kami, Bapa, di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan kehadirat-Mu. Amin. Pada minggu yang kedua, tanggal 16 Mei tahun ini, mari kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-7. Di sini ada 24 ayat.
Tetapi saya tidak membaca semua ayat-ayat ini dalam perikop air bah. Ya. Tetapi saya hanya membaca ayat 21 sampai ayatnya yang terakhir ya 24. Kalau sudah siap, saya akan menolong membacakannya. Bunyinya demikian. Air bah, Kejadian pasal yang ke-7, ayatnya yang 21. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Tema pada minggu yang kedua bulan Mei ini yaitu hukuman Allah yang kedua ya. Hukuman Allah jilid 2 atau hukuman Allah yang kedua. Kalau ingatan kita pada ibadah minggu yang lalu, temanya hukuman Allah dari Kejadian juga ya, tapi 19 ya. Sodom dan Gomora ya dilenyapkan oleh Tuhan, tapi Lot diselamatkan. Dan pada minggu ini air bah. Jadi hukuman Allah. Lot pada zamannya juga ada hukuman Allah, tetapi Kejadian pasal yang ke-7 tentang Nuh juga ada hukuman Allah. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara berkesempatan membaca dari awal pasal yang pertama perikop ini, Kejadian pasal 7 menyatakan tentang air bah. Dan itu terjadi oleh karena ya Allah. Dan Allah itu kalau kita perhatikan di sini memang terbukti menjadi hakim atas seluruh bumi. Dari peristiwa air bah ini Tuhan menghukum, tetapi Ia juga menyelamatkan. Menghukum dalam arti orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, tetapi Dia Allah yang sama menyelamatkan Nuh bersama dengan segala isinya ya, istri, anak, hewan-hewan yang ada di dalam bahtera. Orang bijak berkata bahwa di setiap peristiwa pasti ada hikmatnya. Itu orang bijak.
Tentunya kalau kita membaca firman Tuhan, hal-hal yang tertulis di sana, khususnya pada pagi ini berkenaan dengan peristiwa air bah, demikian juga ada hikmat bagi kita. Kalau kita berbicara tentang hidup aman, selamat dari bahaya, apalagi apabila saudara dan saya ingin hidup diselamatkan sampai kepada kekekalan, maksud saya. Itu sesuatu yang masuk akal. Siapa sih kita yang hidupnya ya, mau celaka? Tentu tidak. Siapapun termasuk saya dan saudara, kita semuanya ingin hidup itu aman, selamat. Bukan selamat hanya di dunia saja, bahkan selamat sampai kepada kekekalan. Nah, kalau peristiwa air bah ini adalah dilakukan oleh Allah yang menghukum orang-orang zaman Nuh, tetapi menyelamatkan Nuh. Ya, mari dari peristiwa hukuman Allah jilid 2 berdasarkan Kejadian pasal yang ke-7 ini, hal apa yang perlu kita perhatikan? Apa yang perlu kita perhatikan? Mari kita akan lihat slide setelah pendahuluan. Di sana ada poin Romawi 1 ya. Yaitu keselamatan dari hukuman adalah kasih karunia Allah. Kejadian pasal yang ke-7 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, dari pemandangan Allah, Nuh adalah orang benar. Tetapi kalau kita melihat peristiwa air bah secara utuh, baik sebelum ayat pasal ini atau sesudah, baik sebelum atau sesudah, kita menemukan sebuah kebenaran, sekalipun di sini Allah melihat Nuh itu hidupnya beda dengan orang-orang sejamannya. Di pemandangan Allah dia benar. Kalau dia diselamatkan oleh Allah kala peristiwa air bah ini, bukan karena ia baik dan benar. Bukan. Tetapi sebenarnya karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Nuh tidak diselamatkan dari air bah karena ia benar, sekalipun memang ia memang baik kalau dibanding dengan orang-orang sejamannya, tetapi karena karunia Allah. Di pemandangan Allah, Allah berkenan. Gitu ya. Nuh adalah orang benar. Kalau kita memperhatikan setting bagaimana peristiwa ini dituturkan,
di dalam pasal sebelumnya, ayat pasal yang ke-6 maksud saya, di dalam ayat yang ke-8, saya membacanya demikian. Ya. Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Ada narasi demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah ini ada frasa yang berbunyi, Nuh mendapat kasih karunia. Kasih karunia. Apa sih sebenarnya maksud dari frasa ini? Sebenarnya kasih karunia di mata Allah ini bahwa Allah, kata kasih karunia itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya orang itu tidak patut atau layak mendapat, tetapi dia memperoleh. Sebenarnya Allah tidak punya kewajiban gitu ya, tugas untuk menyelamatkan atau memberi. Namun Tuhan baik gitu ya. Baik. Nah, itulah kata kasih karunia. Dan kalau kita perhatikan dari setting ayat-ayat ini, Nuh memang benar, tetapi dia selamat dari air bah semata-mata karunia ya, Allah, berkenan di hadapan Allah. Di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 9 dan 10, Galatia, Efesus, Filipus Efesus pasal yang kedua, ayat 9 dan 10. 8 dan 9. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Kalau di situ ditulis di slide Efesus 2, 9, 10 perlu dikoreksi. Yang benar sebenarnya 8, 9. Mohon maaf itu ya, saya yang menulisnya. 8 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah kalau di sini berkata iman, Nuh, oleh penulis kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani, Nuh adalah orang yang beriman. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-11, kalau misalnya kita lihat di sana, Ibrani pasal yang ke-11, di dalam ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena
iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, kalau kita memperhatikan Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-7, di sana penulis ini menyatakan ada kata iman, ya, ada kata iman. Bahkan di dalam satu ayat itu ada 2 kata iman. Dan di sana menjadi benar, Nuh menjadi benar juga karena iman. Kembali kepada kitab Kejadian pasal yang ke-7, kalau di situ bahwa manusia diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah itu benar. Kalau Nuh itu diselamatkan dari air bah juga karena kasih karunia Tuhan yang membenarkan. Kebenaran Nuh bukan kebenaran yang mutlak. Memang dia orang baik, dia orang yang benar pada zamannya. Tapi kebenaran hidupnya sehari-hari bukan kebenaran mutlak atau kebenaran yang sempurna. Tetapi kalau dia selamat dari hukuman Allah itu karena ya itu tadi semata-mata kasih karunia. Karena kasih karunia atau berkenan di hadapan Allah. Peristiwa air bah, Allah menghukum orang-orang berdosa pada zaman Nuh dan menyelamatkan Nuh dengan keluarganya. Selain kita sudah menangkap kebenaran yang pertama tadi, kita lihat slide yang kedua, ada poin garis besar yang kedua. Penerima kasih karunia harus berjalan dalam kebenaran bersama Tuhan. Penerima kasih karunia harus berjalan dalam kebenaran bersama Tuhan. Atau hidupnya bersama-sama dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Istilahnya pasti kalau orang berjalan bersama dengan Tuhan itu berjalan dalam kebenaran. Gitu ya. Berjalan di dalam kebenaran. Kembali kepada kitab Kejadian pasal yang ke-7. Tadi kita tidak sempat membaca ya, dari ayat yang 2 dan seterusnya. Dalam slide kita bisa melihat perintah Tuhan kepada Nuh. Ayat 1 sampai yang ke-4. Di sana Tuhan memerintahkan setelah bahtera itu jadi, saat Tuhan memberikan perintah, masuklah ya ke bahtera. Kemudian Nuh dan juga keluarganya, termasuk juga hewan-hewan ya masuk. Di dalam ayat yang ke-5 sampai 9, ayat 5 khususnya saya baca demikian. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Itu ayatnya yang ke-5. Dan kalau kita baca sampai ayat yang ke-9, itu respon Nuh atas perintah atau petunjuk Tuhan. Nah, kalau kita lihat ini, saya mendapati hubungan Allah dengan Nuh itu akrab. Sehingga kayak ada komunikasi. Ada kedekatan Nuh
dengan Tuhan. Juga sebaliknya, ada kedekatan Tuhan dengan Nuh. Nuh hidup di dunia, dia dekat dengan Tuhan, tetapi dia tidak hidup dekat-dekat, atau istilahnya dia tidak hidup berkompromi dengan orang-orang yang ada pada zamannya. Jadi Nuh hidup di dunia ya, bersama-sama dengan orang lain pada zamannya, tetapi ia tidak berkompromi ya, dengan orang-orang dunia, lebih dekat dengan Tuhan. Setting ayat sebelumnya di dalam pasal yang ke-6 kitab Kejadian, ayatnya yang ke-9 bunyinya demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Narasi ini cukup panjang, cukup hanya bukan jangan pendek, gitu. Tetapi informasi yang di sana cukup lengkap. Riwayat Nuh seorang yang benar dan hidup tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita melihat kata bergaul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaul, ada koma di sana, bergaul artinya hidup berteman atau bersahabat. Bergaul artinya hidup berteman atau bersahabat. Kalau di dalam pasal yang ke-6 ayatnya yang 9, di sana ada kalimat Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan ketika kita juga memperhatikan ayat yang di bawahnya 13 sampai ayat 22, bagaimana pergaulan itu misalnya juga dinyatakan di sana kala Tuhan menyuruh Nuh buat bahtera ya, untuk membangun bahtera. Ya. Itu kita bisa lihat begitu dekatnya hubungan Nuh dan Tuhan. Nah, kalau kita tadi melihat ayat-ayat sebelum, bagaimana dengan ayat-ayat sesudah? Setting ayat-ayat sesudah. Dalam Kejadian pasal yang ke-8, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17, ini juga ada istilahnya rekaman atau catatan tentang Nuh bergaul dengan Tuhan. Walaupun istilahnya banjir itu sudah ya, selesai, Nuh bisa saja langsung keluar ya bersama-sama dengan keluarga atau hewan-hewan yang ada di dalamnya. Tetapi Nuh tidak berbuat demikian. Nuh
memang akhirnya keluar dari Bahtera bersama dengan keluarga. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-18, 19 dari Kejadian pasal yang ke-9, pasal yang 8, 18, 19. Tapi sebelumnya di dalam ayat 15, 17, sebelumnya Tuhan memberitahu dulu atau memerintah terlebih dahulu. Kejadian pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-15. Bunyinya demikian ya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari Bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ayatnya yang ke-18, lalu keluarlah Nuh. Nah, ketika saya mengajak saudara untuk melihat setting ayat dari Kejadian pasal yang ke-7 itu, ya, maksud saya supaya saudara tidak meragukan gitu ya, tentang kehidupan Nuh yang bersahabat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berteman dengan Tuhan, hidup di dalam ya, kebenaran-kebenaran Tuhan. Memang ada orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, tetapi Nuh tidak, istilahnya tidak bergaul, tidak berteman, tidak bersahabat, atau dalam arti tidak mau kompromi lah ya dengan orang-orang yang ada di dalam dunia. Tidak. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika saudara dan saya sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan juga ya. Apakah ketika saudara dan saya melihat Nuh yang selamat dari bahaya air bah itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan? Itu membuka kesadaran kita sehingga saudara dan saya pun bisa melihat diri kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari aku lebih berteman, bersahabat dengan dunia, orang-orang dunia dan segala aktivitasnya, atau saudara dan saya bersahabat, bergaul, dekat-dekat dengan Tuhan. Dari peristiwa hukuman Allah air bah ini, kiranya saudara dan saya akan, karena anugerah lah ya, karena kasih karunia lah, kita bisa bergaul, berteman dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana sih bergaul dengan Tuhan itu? Banyak cara ya, banyak cara ketika saudara dan saya bergaul dengan Tuhan. Kita bisa menyanyi, memuji Tuhan, kita bisa membaca firman-Nya, kita bisa berdoa, dan pun kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan dari peristiwa air bah yang dipakai Allah untuk menghukum orang-orang berdosa pada zaman Nuh, tetapi menyelamatkan Nuh dan keluarganya, di sana juga ada hal penting yang perlu kita perhatikan
dan tidak boleh terlupakan. Dalam slide yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, atau di sana ada poin yang ketiga, Romawi ya. Romawi, 3 Romawi. Menyembah Tuhan. Kejadian pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Dan peristiwa bah itu sebenarnya berlanjut sampai pasal yang ke-8. Mungkin saudara atau kita bertanya, mengapa Tuhan membuat air bah atau mendatangkan air bah? Ada beberapa alasan mengapa itu terjadi. Satu di antara alasannya adalah air bah digunakan oleh Tuhan yang adalah ya juga ada seorang hakim gitu ya, untuk melenyapkan manusia zaman Nuh yang berdosa dan menyelamatkan Nuh yang menerima kasih karunia itu untuk masuk dalam bahtera belayar menyusuri banjir itu, menghadapi banjir itu, untuk memulai suatu dalam tanda petik ciptaan yang baru gitu ya. Jadi peristiwa air bah itu sebenarnya melenyapkan orang yang berdosa pada zaman Nuh, dan Tuhan ingin membuat istilahnya kayak era baru gitu ya. Atau kalau misalnya generasi baru, generasi Nuh. Dengan tujuan sebenarnya kalau Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh dan keluarganya, nanti akan tercipta generasi yang baru, era yang baru, dan era yang baru, ciptaan baru itu hormat kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Kalau kita perhatikan setelah air bah itu surut, ya, di slide nomor 10 itu yang kalau kita lihat akhir dari kalimat atau tanda penghubung atau tanda hyphen itu tidak lengkap ya, tidak lengkap. Coba saya baca, ciptaan yang pertama dengan Adam di sini disejajarkan dengan yang kedua dengan Nuh. Ya. Ketika air bah sudah selesai, Tuhan, ini belum lengkap. Ini ada yang tersembunyi di bawah, tetapi tidak kayak terekam, tidak kelihatan. Tetapi dari yang tidak lengkap itu saya ingin memperlengkapinya sehingga saudara tidak bingung. Kalimat yang tidak lengkap. Ketika air bah sudah selesai, ya, Tuhan berfirman kepada mereka, kepada Nuh dan keluarganya dalam Kejadian pasal 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Nah, kalau kita perhatikan Kejadian pasal 9 ayat yang 91 ini, beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Ini sebenarnya paralel, sejajar. Kala saudara membaca kitab Kejadian pasal yang pertama ayatnya 28, kala manusia dicipta oleh Tuhan, yaitu ya manusia Adam maksud saya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Adam dan Hawa ya, beranak cuculah
bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di udara, di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalau kita perhatikan ini kayak paralel. Jadi dalam peristiwa air bah, ini sebenarnya Tuhan mau menciptakan generasi yang baru, era yang baru. Karena memang kalau misalnya itu ginekolog dari Adam, manusia pertama, memang sudah dilenyapkan. Sudah dilenyapkan. Dan kalau kita lihat ke slide berikutnya, pasal yang ke-7 ayatnya yang kedua, ini untuk membuktikan bahwa kalau Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh dan keluarganya, itu sebenarnya supaya manusia yang nanti ya, era baru, era Nuh, zaman Nuh ini dan seterusnya akan peduli kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, melayani Dia, melayani Dia dan hidup di dalam Dia. Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Ini ayat 2 ini termasuk bagian dari perintah Tuhan, ya, dialog Tuhan dengan Nuh. Bukan hanya Nuh dan keluarganya yang masuk, tetapi juga Nuh disuruh membawa hewan-hewan, ya. Nah, di sana ada frasa yang saya garis ini ya, garis underline maksudnya, garis bawahi ya, di pasal yang 2 ayat 7 itu. Segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Istilah frasa segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina. Sebenarnya frasa itu berhubungan dengan aktivitas korban kepada Tuhan. Ya. Aktivitas korban kepada Tuhan. Dan aktivitas korban itu sebenarnya adalah juga bagian dari menyembah, ya, menyembah atau melayani Tuhan. Dan kalau kita lihat dari setting ayat-ayat sesudah dari pasal yang ke-7 ini, dalam pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-20, ya, 21, apa yang dilakukan oleh Nuh? Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Lalu Nuh mendirikan misbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas misbah itu. Nah, ini sebenarnya apa yang ditulis di sini itu Nuh menyembah Tuhan. Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nuh itu sebenarnya amat menghormati Tuhan. Dan kehidupan Nuh sebenarnya melayani Tuhan. Dan di dalam ayat 21 memang di sana tidak ada catatan, ya, tidak ada catatan. Tapi kalau misalnya saudara tidak keberatan saya membacanya, ketika Tuhan mencium persembahan harum itu,
berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ada kata-kata seperti aku tidak akan mengutuk bumi lagi dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sini, Allah berkenan dengan ibadah Nuh, dengan korban yang dilakukan oleh Nuh. Dalam peristiwa air bah, Tuhan memusnahkan orang-orang yang berdosa pada zaman Nuh, tetapi memberi keselamatan kepada Nuh dan membiarkan hidup dalam rancangan Tuhan supaya Nuh dan nanti dia menjadi dan generasi seterusnya adalah orang-orang yang menghormati Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal yang 13-15, di sana ada firman Tuhan berkata demikian. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Slide juga sudah ada. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau kita lihat Amsal pasal 39, Amsal 39, di slide juga kita bisa baca, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itu juga sebenarnya yang sudah dibuat oleh Nuh ketika dia selamat, ya, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Kepada kesimpulan, kita masuk kepada kesimpulan. Kisah air bah di zaman Nuh berbicara tentang Allah yang menghukum, tetapi dia juga menyelamatkan manusia. Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya dengan tujuan ciptaan baru. Manusia dirindukan oleh Allah, diharapkan oleh Allah. Manusia itu memuliakan dan melayaninya, ya, melayani Tuhan, melayaninya. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau Allah sudah memakai air bah untuk menghukum dunia orang fasik pada zaman Nuh, tetapi Nuh beserta keluarganya diselamatkan oleh Allah. Dari peristiwa ini, Rasul Petrus dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 6-10, air bah, peristiwa air bah yang terjadi dalam Kejadian pasal yang ke-9 itu dikutip oleh Rasul atau dijadikan kayak rujukan gitu, rujukan atau sebagai kayak berpijak bagaimana ia memperingatkan orang-orang pada yang mendapatkan surat ya pada zaman Rasul ya Petrus itu, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 6 di sana, bahwa kalau pada zaman Nuh Allah menghukum orang-orang yang berdosa, sebenarnya Rasul Petrus mengingatkan kepada pembacanya, Allah yang sama juga akan menghukum orang yang berdosa ya, pada akhir zaman.
karena konteks dari 2 Petrus pasal yang 3 ayat 6 sampai yang 10 itu berbicara tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman. Marilah kita akan memeriksa diri kita masing-masing ketika kita sudah merenungkan peristiwa tentang air bah. Tentang air bah pada masa Nuh. Apakah kehidupan saudara dan saya sudah benar? Atau masihkah saudara dan saya menjalani kehidupan yang berdosa? Saudara dan saya mempraktekkan cara hidup orang-orang yang tidak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita ketahui ketika saudara dan saya berkenalan dengan Tuhan Yesus, sebenarnya saudara diperhadapkan dengan kasih karunia Allah. Nah, ketika saudara dan saya sudah mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita saudara dan saya sudah menerima kasih karunia dari Allah. Masihkah saudara dan saya berkompromi, bersahabat, atau melakukan gaya hidup orang-orang yang belum mendapatkan kasih karunia, dalam arti orang-orang di luar Tuhan? Nah, marilah saudara dan saya merenung, mengoreksi diri. Kalau memang kita masih berdosa, kita bisa bertobat. Kita minta ampun kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu saja, kalau misalnya saudara dan saya sudah mendapati hidup ini sudah benar, saudara dan saya juga sudah bergaul dengan Tuhan, jangan lupa kita juga bisa meneladani Rasul Petrus, peristiwa hukuman Allah jilid 2, ya, tema hukuman Allah jilid 2 dalam Nuh, ya, pada zamannya. Dia akan mendorong saudara dan saya untuk juga menyampaikan kebenaran di dalam pesan ini kepada tetangga kanan kiri kita, keluarga kita, kepada dunia. Ada amin? Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, bersyukur atas firman-Mu. Biarlah roh Tuhan terus menerangi dalam hati kami masing-masing, jamah kami, sehingga kami pun boleh memperbarui hidup kami. Dan ketika kami merenungkan tema hukuman Allah yang kedua, jilid 2, dengan peristiwa air bah zaman Nuh ini, akan menyadarkan kami supaya kehidupan kami selanjutnya, hari ini, esok dan seterusnya, kami boleh hidup berjalan bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup dari kebenaran ke kebenaran yang lain. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur atas firman-Mu. Amin. Setiap firman yang telah kita dengar hari ini kiranya menolong kita untuk lebih memahami maksud kehendak Tuhan
dan mau turut setiap apa yang Tuhan boleh rancangkan dalam hidup kita. Biar setiap firman-Nya boleh kita tanggapi dengan hati yang terbuka, hati yang boleh taat. Kita akan menaikkan pujian, ku turut perintah-Nya. Pimpinan dari Tuhan saja. Kita akan memberikan persembahan kita, dan seruan persembahan terambil dari Lukas 6 ayat yang 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Kita akan sama-sama berdoa. Ucap syukur ya Bapa untuk setiap berkat-Mu. Ucap syukur ya Yesus untuk setiap kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan memberikan persembahan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang kuduskan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Tuhan memakai orang-orang untuk boleh mengelolanya dengan baik ya Bapa, menolong orang-orang tersebut ya Yesus, untuk boleh mempergunakan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan kami serahkan persembahan kami. Amin. Sambil mengirimkan persembahan kita akan sama-sama menyimak pengumuman dari Warta Gereja berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi Warta Gereja minggu ini. Laporan gereja minggu ini antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muciono. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW.
Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersaksi. Bagikan pengalaman Anda bersama Tuhan Yesus dalam bentuk video kesaksian yang dapat Anda kirimkan melalui informasi yang ada di bawah ini. Ibadah tanggal 23 Mei akan dilayani oleh Bapak Eri Iwantoko dengan tema Iman yang Kuat. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi secara live streaming melalui channel YouTube GBI Nazaret Surabaya. Demikian informasi Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa penutup dan juga berkat oleh Bapak Pendeta Mujiono. Saya persilakan. Khususnya yang ada di ruangan ibadah saat ini, kita akan berdoa, menaikkan syukur, dan menutup ibadah kita. Bapa yang ada di surga, kembali kami satukan hati kami bersama-sama berdoa menghadap kehadirat-Mu. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kami diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Juga karena berkat Tuhan, kami boleh beribadah hari ini. Terima kasih, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga melakukan aktivitas ibadah ini karena pertolongan Tuhan, ya, dari awal hingga akhir. Dan memang Allah patut kami sembah, kami puji, dan kami muliakan terus menerus dari waktu ke waktu sampai Tuhan datang. Terima kasih. Pada saat ini Bapa, kami memohon Tuhan akan menyelidiki hidup kami masing-masing. Ketika Tuhan mendapati hidup kami, hati kami, pikiran kami salah dan tidak berkenan kehadirat-Mu, Tuhan mohon akan jamah kami, perbarui kami. Biarlah firman-Mu dan juga Roh Kudus Tuhan terus menyucikan, memperbarui hidup kami dari hari ke hari, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, termasuk juga bangsa-bangsa yang lain. Kami mohon penyertaan, pimpinan, pertolongan, juga kuasa Allah turun untuk bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini, termasuk juga bangsa kami. Atas para pemimpin berikut dengan rakyatnya. Ketika kami bersama-sama menghadapi kesulitan-kesulitan pada zaman era sekarang ini, ataupun ketika kami harus terus untuk membangun supaya negara-negara ini bisa bertumbuh maju, Tuhan memberkatinya. Kecakapan-kecakapan, keterampilan-keterampilan, segala sumber daya yang ada di negara kami, juga bangsa-bangsa yang lain. Biarlah kami boleh membangun
bumi ini semakin baik. Dan kami terus berdoa khususnya berkenaan dengan pandemi COVID, berikut dengan varian-varian baru yang muncul dari virus ini. Tuhan menolong, teristimewa para tenaga kesehatan, teristimewa bagi teman-teman kami sebangsa setanah air dan juga bangsa-bangsa yang lain yang berduka karenanya. Tuhan yang menguatkan dan menghibur. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk umat Tuhan, khususnya GGBI, khususnya orang-orang yang percaya. Tuhan juga menyertai, memimpin, menolong, memberkati. Sehingga ketika kami beroleh kasih karunia demi kasih karunia dalam Tuhan, ketika kami diselamatkan dan kami diberi kesempatan hidup, kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan secara khusus kami berdoa untuk Gereja Baptis Nazaret, di mana Tuhan sudah mengumpulkan kami sebagai satu tubuh, sebagai gereja Tuhan. Tuhan juga akan memberkati kami. Semua hal-hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kami sebagai gereja, menjadi garam dan terang dunia, untuk menyembah, untuk melayani, untuk memberitakan kabar baik, untuk bertumbuh bersama. Biarlah itu juga akan bisa terjadi sekalipun di tengah-tengah tantangan, kesulitan-kesulitan atau pandemi pada saat ini. Dan kami serahkan semua hamba-hambamu yang di dalam gereja ini, mulai dari bayi, bahkan calon bayi yang ada di anggota kami, sampai hamba-hambamu yang dewasa bahkan lanjut usia. Kehadiran Allah kami rindukan kepada mereka semua. Pimpinan Allah Tuhan juga nyatakan kepada mereka. Perlindungan Tuhan anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kami berdoa kiranya hati dan pikiran kami pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap menit, tiap jam kehidupan kami, anak-anakmu, hari ini, esok, dan seterusnya, kami boleh menjadi bagian untuk mewujudkan, melaksanakan misi Tuhan melalui aktivitas kami sehari-hari, baik itu aktivitas kecil ataupun besar, di rumah, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat dan negara dan bangsa kami. Dan juga Tuhan kiranya yang mencukupkan kami semuanya, apa yang kami makan, apa yang kami minum. Dan biarlah kekuatan yang dari Tuhan akan terus menopang kami, membantu kami, sehingga kami boleh tetap memiliki komitmen kepada Tuhan. Kami juga boleh menyebarluaskan kerajaan Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang percaya menjadi bagian dari kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kiranya kami yang beribadah di gereja, Tuhan akan tolong pada saat kami pulang
Tuhan pun akan memberkati hamba-hambamu yang beribadah di tempat mereka masing-masing. Dan biarlah Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan juga Allah Roh Kudus mencurahkan rahmat, kasih, dan juga persekutuan pada kami semuanya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.